Jadi Quraisy sudah dipermalukan, di perang Badar nggak datang. Kata Ghatafan diserang dan dikalahkan, suku besar. Ghatafan itu jumlah penduduknya sama dengan Madinah, jumlah besar. Kemudian Qainuqa dan Nadir juga diusir dari Madinah. Yang terjadi adalah pemimpin suku Nadir, Yahudi, kebetulan ada 5 orang pemimpin mereka, atau 3 orang yang masyhur. Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab ini nanti akan kita pelajari insyaAllah di perang Khaybar juga. Ya, dia anaknya yang bernama Sofia dinikahi oleh Nabi SAW. Tapi Huyai bin Akhtab terbunuh dalam keadaan kafir. Ini pimpinan suku Nadir tadi. Kemudian Salam bin Mushkim dan juga Kinana bin Abi Huqaiq. 3 orang ini pimpinan Yahudi yang akhirnya, dan 4 orang maaf, dengan Hawdha bin Qais. 4 orang ini teman-teman sekalian pimpinan Yahudi sepakat. Kita gunakan momen kesempatan ini untuk memotivasi seluruh Yahudi dan juga memotivasi seluruh suku-suku Arab, terutama Quraisy dan Ghatafan yang terkenal sangat besar sekali jumlah mereka. Karena Ghatafan itu pada saat itu jumlah mereka bisa mencapai sekitar 10.000 atau 20.000 orang. Jumlah Quraisy juga di Mekah jumlahnya sekitar 20.000 orang. Kalau pasukan perangnya kita ambil 20%, 30% bisa sampai 3.000, 4.000 orang. Akhirnya teman-teman sekalian, mereka sepakat untuk mendatangi suku-suku ini, Quraisy dan Ghatafan dan beberapa suku-suku Arab, dan juga Nadir mengajak Qainuqa untuk menyerang Madinah. Dari sisi lain mereka mengatur juga strategi agar munafik yang masyhur, kalau antum masih ingat di perang Uhud, ada namanya Abu Amir Al-Fasiq. Orang ini yang sempat membuat lubang-lubang banyak di sekitar Uhud, lokasi perang Uhud, agar muslimin jatuh di dalamnya. Jadi dia buat lubang yang cukup dalam, kalau orang masuk susah untuk keluar, kemudian ditutup dengan pelapa-pelapa kurma gitu. Atau dengan pelapa kurma lalu ditaruh di atasnya tanah-tanah sehingga tidak kelihatan gitu. Dan Nabi SAW betul-betul jatuh pada saat itu di situ. Di salah satu lubangnya Abu Amir Al-Fasiq. Abu Amir ini tadinya mau menobatkan diri menjadi Raja Madinah dan didukung oleh orang-orang Yahudi, didukung oleh masyarakat Madinah. Tapi setelah penduduk Madinah masuk Islam, akhirnya mereka menobatkan Nabi SAW menjadi Nabi dan Raja. Abu Amir ini sakit hati, dia nggak mau masuk Islam, dia pergi ke negeri Syam. Dan di perang Uhud dia sempat kembali membantu Quraisy sambil membuat lubang-lubang itu. Sekarang di perang Khandak diajak ngomong lagi sama orang-orang Yahudi. Abu Amir ini ada di negeri Syam, disampaikan kalau kita akan serang Madinah. Maka dia pun ikut partisipasi sambil dia berkomunikasi dengan orang-orang munafik di dalam kota Madinah. Berkomunikasi dengan orang munafik di kota Madinah agar membantu program penyerangan Madinah, pengepungan untuk menghancurkan muslimin secara total. Teman-teman sekalian, di dalam kota Madinah sendiri ada suku Yahudi yang ketiga yang masih tinggal di Madinah. Namanya suku Quraidah. Kalau tadi Nadir dan Qainuqa sudah diusir, suku Quraidah masih di Madinah, masih ada bentengnya, masih punya kekuatan militer, masih punya ekonomi. Tapi mereka tidak berani dengan muslimin. Dan mereka punya kesepakatan damai dengan Nabi SAW. Kesepakatan damai ini adalah mereka akan membela Madinah bersama-sama, mereka tidak akan berkhianat, mereka seterusnya. Maka suku ini berusaha dilobi agar bisa bekerja sama, dan tentu nanti akan berhasil, lobian itu akan berhasil. Tapi sekarang kita belum menjelaskan bagaimana lobi itu sehingga berhasil dari suku Nadir kepada suku Quraidah. Tapi yang jelas di Madinah ada suku Quraidah yang nanti juga menjadi bagian daripada sekutu pasukan yang akan menyerang Madinah nantinya. Karena koalisi ini sangat banyak teman-teman sekalian, maka terbentuklah pasukan yang sangat besar berjumlah 10.000 orang. 10.000 orang. Dan yang dominan di situ sebenarnya adalah Quraisy dengan 4.000 orang, Ghatafan 4.000 orang, sisanya dari orang-orang Yahudi. Ya. Dan ada juga suku Sulaim atau suku Salim yang ikut dengan sekitar 1.000 orang. Jadi orang-orang Yahudi banyak yang memotivasi, tapi mereka yang paling sedikit jumlah personilnya. Kurang lebih 1.000 atau kurang dari 1.000 orang saja dari 2 suku Yahudi. Sisanya mereka bertahan di Khaybar.
Pada saat itu teman-teman sekalian, terkumpul 10.000 orang ini dan sudah diatur sedemikian rupa agar mereka mengepung Madinah, masuk ke Madinah dan dibagi. Madinah akan dibagi sejumlah personel perang. Siapa yang paling banyak jumlahnya dia akan mendapatkan bagian paling besar dari Madinah. Kebun-kebun kurmahnya, musliminnya, muslimatnya, anak-anak muslim nanti dan seterusnya lah. Seperti itu strategi mereka. Dan ini sebuah pelajaran juga teman-teman sekalian kita harus ambil. Kalau setiap muslim itu pasti akan paham, harus paham. Kita akan melalui cobaan-cobaan dalam hidup kita. Ada cobaan-cobaan. Jadi jangan antum berpikir setelah kita menjadi orang yang beriman, istiqamah, lalu tidak ada cobaannya. Enggak, cobaan akan datang. Karena cobaan itu tujuannya Allah subhanahu wa ta'ala datangkan untuk membuat kita lebih dewasa, memahami tentang permasalahan. Tapi Allah janjikan, fa inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan dan cobaan pasti ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di setiap kesulitan akan ada kemudahan. Kita lihat dari zaman Nabi SAW. Nabi sendiri mengalami itu. Kadang-kadang cobaan datang secara internal. Mungkin diri kita sakit. Mungkin dari keluarga terdekat. Mungkin dari teman-teman terdekat. Internal lah. Orang-orang terdekat kita. Kadang-kadang eksternal. Dari musuh-musuh Islam. Seperti kita lihat kasus sekarang misalnya. Palestina dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Gitu kan. Pernah beberapa tahun lalu di Kosovo, ya, di Rusia, orang Islam dibantai oleh orang-orang Rusia di sana, ya, orang-orang ateis. Kita tahu juga di Myanmar, ya, terjadi masalah itu, ya, di Rohingya sekarang ini, dan banyak itu terjadi teman-teman sekalian, itu terjadi. Tujuannya sebenarnya agar kaum muslimin belajar dan bagaimana mereka mempertahankan diri mereka dan kebenaran agama mereka. Dan kalau mereka bergerak, Allah berikan kemenangan, itu sudah pasti. Yang jadi masalah kalau mereka diam dan vakum, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membiarkan musuhnya. Dan tentu kelebihannya adalah ada orang-orang yang mati syahid nantinya. Sebagaimana kita sudah ceritakan pelajaran-pelajaran yang terjadi dari perang Uhud. Ini penting untuk digarisbawahi. Nabi SAW itu tenang-tenang di Madinah, tidak ada masalah. Tapi memang Nabi sempat keluar dengan kekuatan bahkan ke Badr. Tapi Quraisy tidak datang, menyerang Ghatafan, punya kekuatan. Tapi ternyata ada cobaan datang sekarang, tapi tujuannya ada. Allah yang maha suci dan maha pemurah ingin memberikan kemenangan kepada muslimin. Sebagaimana kita akan lihat dalam perang Khandaq yang kita pelajari ini, bahasa Indonesianya parit, ya, atau perang Ahzab. Dan karena nama Ahzab diambil karena banyaknya personel musuh sampai 10.000 orang. Dan diambil dari kelompok-kelompok, ada dari Yahudi, ada dari suku Sulaim, ada dari suku Quraisy, ada suku Ghatafan. Maka kelompok-kelompok ini dalam bahasa Arab namanya, kelompok nama bahasa Arabnya hizib. Kalau jamaknya ahzab. Maka dikatakan oleh Allah SWT dalam Al-Quran dikasih nama khusus surah Al-Ahzab. Surah nomor 33. Menceritakan lengkap tentang perang yang besar ini. Juga teman-teman sekalian, yang perlu kita garis bawahi. Semua sumber masalah muslimin eksternal yang datang dari luar, sumbernya cuma dari satu. Orang Yahudi. Sumbernya cuma satu, orang Yahudi. Semua orang kafir selain Yahudi, itu tidak akan buat masalah dengan muslimin kalau tidak ada Yahudi yang memicunya. Pasti di belakangnya Yahudi. Ini sudah historis sejarah. Dan permusuhan orang-orang Yahudi kepada umat Islam abadi. Abadi. Sampai kita sudah tahu tentang riwayat menjelaskan masalah turunnya Dajjal. Dan bagaimana pengikutnya adalah 70.000 orang Yahudi dari Asbahan, dari wilayah Iran, gitu kan. Kemudian bagaimana mereka sampai terakhir pun umat Islam waktu Dajjal sudah mati akan membunuh mereka, mereka masih tidak syahadat. Sampai kata Nabi SAW, batu dan pohon pun akan bicara, hai muslim ini Yahudi, bunuhlah dia. Perintah Allah bunuh Yahudi. Seperti itulah. Jadi memang sudah digambarkan dalam Al-Quran kalau mereka akan abadi. Dalam surah Al-Ma'idah, surah nomor 5 ayat 82 Allah ceritakan masalah permusuhan Yahudi ini. Al-Ma'idah surah nomor 5 ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Latajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku.
Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladina amanu alladina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Sesungguhnya kalian akan dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya, benci sekali dengan Islam terhadap orang-orang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Penyembah-penyembah berhala datang setelahnya, ya. Semua penyembah patung datang setelah Yahudi membenci. Jadi kejadian Rohingya itu memang Allah sudah ceritakan. Orang-orang musyrik, penyembah patung-patung ini membenci orang-orang beriman tanpa sebab, ya, tanpa sebab. Mereka membenci begitu saja tanpa mempelajari Islam, tanpa mencari tahu. Dan sungguhnya orang-orang kafir yang paling dekat dengan orang-orang beriman, artinya masih bisa toleransi, saling berfaham, adalah orang-orang yang mengatakan dirinya Nasrani. Orang Nasrani masih bisa. Makanya masih banyak orang Nasrani yang masuk Islam, masih bisa didakwahi. Dan itu disebabkan kata Allah, karena di tengah-tengah mereka masih ada rahib-rahib, pendeta-pendeta, yang mereka, di antara mereka masih ada yang sportif, gitu ya, yang pelajari Injil, dan kebanyakan mereka yang pelajari Injil dengan benar, mereka juga pertemukan dengan Al-Quran, mereka masuk Islam. Waktu kasus terjadinya 11 September di Amerika, kemudian terjadinya istilah-istilah yang kasar buat muslimin seperti terorisme, ya, apalah garis keras, ya, segala macam, dan dituduhnya segala macam keburukan bagi umat Islam. Saya sendiri melihat beberapa cuplikan, ada beberapa pendeta dan pastor di Amerika yang coba fair menyampaikan apa adanya. Kalau itu nggak benar, tidak semua umat Islam bisa dipukul rata seperti itu. Kalaupun ada umat Islam yang melakukannya, maka dia secara individu. Sebagaimana juga kalau ada Nasrani melakukan perbuatan salah, maka dia secara individu, bukan agama Nasraninya. Seperti itulah. Ini makna daripada ayat Al-Ma'idah ayat 82. Tapi saksi bahasan kita adalah Yahudi diabadikan permusuhannya kepada orang-orang beriman. Allah ceritakan masalah itu.